Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Azizah Hairunisa dengan NIM 201210333 dan Nurul Aftikah dengan NIM 201210339 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Masa Pembaruan Pendidikan Islam, Mata Kuliah Sejarah Pendidikan Islam Klasik, Pertengahan, dan Modern. Pengertian dari pembaruan. Renaissance berasal dari kata re atau kembali dan naître atau lahir, berarti kelahiran kembali. Dalam konteks sejarah Barat, istilah ini mengacu pada terjadinya kebangkitan kembali minat yang sangat besar dan mendalam terhadap kekayaan warisan Yunani dan Romawi kuno dalam berbagai aspeknya. Sarjana Muslim menjadi jembatan dan perantara bagi kemajuan ilmu pengetahuan di dunia modern saat ini. Dari dunia Islamlah, ilmu pengetahuan mengalami transmisi, diseminasi, dan proliferasi ke dunia barat yang mendukung munculnya zaman pencerahan atau Renaissance di Eropa. Melalui dunia Islam, Barat mendapat akses untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nur Azizah. Selanjutnya, dalam sejarah terdapat tempat-tempat dan proses yang mempengaruhi pemikiran dan sains Barat oleh pemikiran dan sains Islam, yaitu pertama, Andalusia. Masuknya Islam ke Spanyol, yaitu setelah Abdurrahman ad-Dakhil 756 Masehi berhasil membangun pemerintahan yang berpusat di Andalusia, dan pertengahan abad ke-9 Masehi, Islam telah meliputi seluruh Spanyol. Philip K. Hitti mengungkapkan bahwa kaum muslimin Spanyol telah menorehkan catatan yang paling mengagumkan dalam sejarah intelektual pada abad pertengahan di Eropa. Antara abad 2-7 Hijriah atau 8-13 Masehi, cendekiawan dan ulama Islam telah membawa perkembangan kebudayaan dan peradaban penting ke seluruh pelosok dunia. Yang kedua, Sakolia atau Sisilia. Pengaruh Arab di Sisilia dimulai oleh Roger I dan mencapai puncaknya pada masa anaknya Roger II, 525 sampai 549 Hijriah atau 1130 sampai 1154 Masehi, dan Frederick II. Roger II berpakaian layaknya muslim. Jubahnya dihiasi berkarakter-karakter Arab. Bahkan ketika cucunya William II 562 sampai 585 Hijriah atau 1166 sampai 1189 Masehi berkuasa, beberapa wanita Kristen di Palermo, ibu kota Sisilia, mengenakan pakaian muslim. Frederick II 612 sampai 684 Hijriah atau 1215 sampai 1250 Masehi, yang merupakan cucu Roger II dan penguasa sipil tertinggi di dunia Kristen serta penguasa Sisilia dan Jerman, juga pemegang jabatan Kaisar Suci Romawi dan Raja Yerusalem karena hubungan perkawinannya dengan pewaris kerajaan yaitu Isabel. Yang ketiga yaitu Perang Salib. Dapat dikatakan bahwa sekiranya pun terjadi transmisi akibat Perang Salib, terjadi bentuknya tak lebih dari peniruan tata cara hidup sebagai hasil kekaguman Barat. Dalam hal ini, pasukan salib terhadap masyarakat Islam yang mereka lihat, transmisi terlihat terutama pada kemiliteran, arsitektur, teknologi, pertanian, industri, rumah-rumah sakit, permandian umum, dan dalam batas tertentu yaitu sastra. Yang keempat yaitu Konstantinopel. Pada masa pemerintahan Muhammad II atau pertengahan abad ke-15 Masehi, kerajaan Turki Utsmani telah mencapai puncak kejayaannya, sehingga pada tanggal 29 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel yang terkuat, lambang Imperium Byzantium. Tindakan Turki Utsmani yang toleran terhadap non-Muslim makin membantu terjadinya proses transformasi nilai-nilai Islam ke Barat. Di sini tidak terlalu banyak pengaruh sains Islam terhadap Barat, sebab Barat ketika itu sedang serius mempelajari dan mengembangkan sains Islam
yang sudah ketika itu sedang serius mempelajari dan mengembangkan sains Islam yang sudah diboyong 2 abad sebelumnya, bahkan pada akhirnya Barat melampaui Turki Utsmani. Selanjutnya, bentuk kontribusi ilmu pengetahuan Islam terhadap bangsa Barat antara lain diantaranya kedokteran, pertanian, astronomi, sosiologi, matematika, sejarah, dan banyak juga yang mempelajari metode keilmuan dari orang-orang Islam di masa pertengahan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.